Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang penanganan orang dengan gangguan jiwa. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan bahwa di dalam 1.000 orang penduduk di Indonesia terdapat 1 orang yang mengalami masalah kejiwaan. Dan di Provinsi DKI Jakarta, jumlah orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan itu semakin tahun semakin meningkat. Salah satu upaya pemerintah, khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta di dalam menangani orang dengan gangguan jiwa adalah dengan melalui sistem pelayanan dalam panti. Sistem pelayanan panti ini hanya dikhususkan bagi penanganan orang dengan gangguan jiwa dengan kategori orang terlantar, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 300 Tahun 2014 bahwa panti-panti sosial Bina Laras yang ada di Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang psikotik terlantar. Artinya, bagi penyandang psikotik terlantar yang secara sosial maupun ekonomi menggelandang hidup di DKI Jakarta, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menanganinya. Dan salah satu upaya penanganan adalah melalui sistem dalam panti. Dinas Sosial memiliki 3 panti laras, yaitu panti laras 1, 2, dan 3. Nah, ketiga panti ini memiliki WBS atau warga binaan sosial dari berbagai macam kategori. Untuk itu, melalui Pergub 157 tahun 2015, maka penanganan orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan dilakukan dengan sistem clustering. Jadi gangguan jiwa yang terkategori masih akut ataupun sudah dalam fase stabilisasi ataupun yang sudah masuk fase pemberdayaan itu ditempatkan ke dalam panti-panti sesuai dengan kriterianya. Untuk menentukan kriteria daripada WBS itu digunakanlah screening. Screening ini dinamakan ISPDS. ISPDS itu adalah instrumen screening psikotik dinas sosial yang disusun oleh para ahli. Di dalamnya ada psikolog, psikiater yang sudah melalui beberapa uji coba untuk melakukan pemilahan. Yang masih terkategori akut atau fase 1 itu akan ditempatkan di klaster 1 yang terdapat di PSBL Harapan Sentosa 1 di Cengkareng. Kemudian apabila hasil screeningnya dengan menggunakan SPDS masuk dalam fase stabilisasi, maka akan ditempatkan di PSBL Harapan Sentosa 2 di Cipayung. Kemudian yang terkategori fase ketiga itu sudah bisa masuk di fase pemberdayaan, ini akan ditempatkan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dan 4. Nah, diharapkan dengan sistem clustering ini maka akan memaksimalkan karena pelayanan akan fokus. Dan dalam waktu dekat akan dilakukan pelayanan dengan berdasarkan silabus yang sudah disusun oleh para pakar melalui lokakarya dan juga melalui perumusan-perumusan melalui grup-grup diskusi untuk memaksimalkan kira-kira ataupun kegiatan-kegiatan apa yang sesuai dengan fase 1, 2, dan 3. Dan sebentar lagi silabus itu akan segera diimplementasikan di PSBL 1, 2, dan 3. Dan pada saat ini sistem cluster ini sudah dalam rangkaian mutasi, artinya perpindahan dari klaster 1 yang memiliki WBS hasil screeningnya klaster 2, maka akan dimutasi ke klaster 2, begitupun yang klaster 3. Sebaliknya di klaster 2 yang masih terdapat
WBS-nya klaster 1 maupun klaster 3, maka akan dipindahkan ke PSBL 1 dan PSBL 3. Sebaliknya juga yang di PSBL 3 yang masih terdapat WBS-nya yang terklaster atau terindikasi masih di fase 1 dan fase 2, maka akan dipindahkan ke laras 1 dan laras 2. supaya penanganan itu lebih fokus dan tentunya ini akan memaksimalkan pelayanan. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan makan 3 kali sehari ditambah dengan buah dan ekstra puding.
kemudian juga perawatan kebersihan. Kemudian ada pemeliharaan atau perawatan kesehatan di mana puskesmas setiap hari datang melakukan pemeriksaan di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II ini. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka untuk perawatan ataupun pemeliharaan kesehatan, karena tidak semuanya bisa dilakukan dengan berobat jalan, tapi ada beberapa WBS kita yang mempunyai penyakit penyerta sehingga harus dilakukan perawatan inap. Kemudian program rehabilitasi yang dimaksud adalah memberikan pembinaan atau bimbingan yang semua kegiatannya adalah terapeutik. Dimaksudkan adalah untuk mempercepat proses pemulihan kembali sehingga WBS nanti bisa kembali fungsi sosialnya berjalan dengan normal. Artinya dia bisa memerankan secara individu, kemudian juga bisa berperan sebagai individu dalam kelompok maupun bermanfaat di dalam masyarakat. Untuk program rehabilitasi sosial ini meliputi bimbingan fisik yaitu senam seminggu 2 kali, hari Selasa dengan Jumat untuk mempertahankan kesehatan dan kebugaran fisik. Kemudian ada bimbingan mental spiritual agama Islam seminggu 2 kali, yaitu bimbingan sholat, mengambil air wudhu, membaca Iqra Al-Quran, kemudian juga ceramah-ceramah tentang ketauhidan. Dan juga kita ada tenaga ahli yang datang ke panti ini untuk melakukan bimbingan psikologis bagi WBS yang mengalami gangguan di dalam mengikuti kegiatan. Kemudian juga kita memiliki program kegiatan bimbingan kesenian yang terdiri dari bimbingan bermain angklung. Ya, ini sangat diminati, khusus dilatih dari sanggarnya Mang Ujo datang ke Jakarta. Kemudian kita bisa juga bimbingan marawis kita siapkan bagi mereka yang hobi bermain marawis. Ada rebana, ada juga menari. Kemudian melukis.
Selanjutnya ada bimbingan keterampilan. Ini tentunya sesuai dengan bakat dan hobi mereka untuk menyalurkan kreativitas mereka di bidang kerajinan tangan. Itu meliputi pembuatan keset, kemudian ada pembuatan mute-mute yang bisa dirangkai menjadi bunga, menjadi tempat tisu, kemudian menjadi bros dan sebagainya. Ada juga pembuatan cempal, ada membuat celana khusus untuk mereka sehari-hari dari kain sarung. Itu adalah keterampilan menjahit. Kemudian ada juga kerajinan tangan, pembuatan konblok, batako, maupun pembuatan pot dari cor semen dan pasir. Dan sudah ada beberapa yang memesan batako kepada panti kita. Ada juga berkebun tanaman-tanaman kangkung, bayam, kacang panjang, tomat, terong dan sebagainya. Kemudian ada juga beternak ikan, ada 2-3 empang kita memiliki untuk menyalurkan hobi perikanan. Ada juga beternak ayam, bebek, kambing, dan sapi. Dan kemudian juga ada kegiatan-kegiatan bimbingan sosial seperti ada terapi kelompok dilaksanakan oleh pekerja sosial maupun oleh pendamping Wisma. Kemudian juga ada pekerja sosial profesional yang melakukan supervisi kepada para pendamping WBS, termasuk dibimbing mengenai manajemen kasus supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, seperti melakukan pencatatan recording ke dalam file masing-masing WBS sehingga diketahui progres ataupun perkembangan dari tiap-tiap WBS semenjak masuk sampai kondisi terakhir. Kemudian juga mereka bisa melakukan proses asesmen, yaitu penggalian masalah ketika mereka sudah semakin membaik karena minum obat yang teratur dan terkendali, bisa digali kembali keberadaan dirinya sehingga bisa mengetahui kembali di mana alamatnya, dan bisa kita lakukan proses reunifikasi dengan keluarga atau penyaluran kembali kepada keluarga. Karena tanpa ada penyaluran maka di panti ini akan mengalami stuck, ya, tidak ada pengurangan. Kemudian sementara PSBI terus mau menyalurkan merujuk kemari, di jalanan semakin banyak orang penyandang psikotik yang terlandar, sementara di sini tidak bisa memulangkan. Untuk itu para pendamping dilatih untuk bisa melakukan asesmen, kemudian diberikan obat, diberikan rehabilitasi sosial sehingga mereka bisa ingat kembali kepada keluarganya. Bekerja dengan rumah sakit, bersama dengan rumah sakit RSUD SDKI Jakarta di bawah Dinas Kesehatan, kemudian juga kerjasama dengan Dinas Pemakaman bila ada yang meninggal dunia, bekerja sama dengan Dinas Dukcapil ketika untuk pembuatan BPJS, dan juga dinas-dinas lain yang terkait di dalam pelayanan ataupun rehabilitasi sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa.
demikianlah program ataupun sistem screening, sistem clustering yang akan segera diterapkan dengan melalui silabus yang sudah disusun hasil daripada rumusan para pakar dengan beberapa kali pertemuan maupun lokakarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya baik, watinya yang sakit, jadi perilakunya jadinya ganda. Teman-teman semuanya baik, mendukung, semuanya baik, pada perhatian. Di panti juga baik-baik semua, semuanya baik, cuman watinya aja kadang-kadang suka ada salah paham kalau lagi koloni itu, tapi semuanya baik kok, semuanya menyarankan untuk yang kebaikan, kebagusan. Salam aja buat orang-orang panti, semoga cepat sehat, semoga bisa mandiri. Saya Tuti di sini sebagai Kasubag Perbendaharaan, atasan langsung dari Saudara Rahmawati. Kami sebagai atasannya mengucapkan terima kasih atas perawatan Wati selama ini. Sejak masuk pun kita juga tidak tahu, pas itu kita ke rumah ternyata dari dusun juga, dan kita selama ini juga selama di panti kita nggak sempat untuk menengok. Kami ucapkan terima kasih atas perawatannya, dan sekarang sudah sehat kembali, sudah bisa beraktivitas kembali di kantor, dan terus terang dengan kembalinya Wati kami juga di ruangan banyak terbantu juga. Soalnya dia di sini dia mempunyai tugas yaitu untuk surat keluar masuk, untuk mengedarin surat masuk dan surat keluar, dan kami selama fotokopi selama Wati nggak ada, ya mungkin kita ini sendiri sekarang Wati sudah masuk, ya kita merasa sudah terbantu kembali dengan aktifnya kembali Wati. Ya, kita selalu sih berharap mudah-mudahan si Wati tidak akan kambuh lagi. Itu harapan saya sih. Terus perkembangannya dari hari ke hari. Ya dari pertama datang masih mungkin masih ke bawah itu ya, belum itu, tapi perjalanan hari dia udah mulai dengan aktif kerjanya, ya mungkin dia sudah mulai normal lagi, daya pikirnya ya, daya ingatnya. Kalau posisinya sekarang sudah kembali di kantor, sudah bisa mengikuti pekerjaannya yang selama ini dia tinggalkan, sudah mulai normal. Alhamdulillah ada perkembangan yang berarti ya, maksudnya sudah bisa kerja. Pertama dia memang bagian agenda surat, yaitu kalau ada surat masuk dia bisa mengagendakan. Selanjutnya bisa mengantar surat ke instansi lain seperti ke sekjen, ke biro, KP dan sebagainya. Nah, saya memperkenalkan dulu, saya ini namanya Pak Nasikin, bagian gaji kebetulan. Jadi alhamdulillah gaji dia juga saya simpan, saya amankan. Begitu pulang dari panti ya, itu saya kasihkan dia. Alhamdulillah terkumpul kurang lebih selama 6 bulan, itu kira-kira hampir 30 juta lah uang yang terkumpul di Mbak Wati ini. Alhamdulillah uangnya bisa dimanfaatkan. Sejak pulangnya dari panti asuhan ini, sekarang alhamdulillah tidak merantur ngomongnya lah. Mudah-mudahan perkembangannya akan berkembang terus sehingga bisa disuruh kemana-mana gitu. Untuk selanjutnya ini di samping itu akan saya bina pekerjaan yang kira-kira sifatnya ringan, karena kalau berat-berat saya rasa juga kemampuannya kurang, seperti itu menggagidah surat, habis tahu caranya, terus mengantar surat ke instansi lain juga udah bisa. Jadi alhamdulillah tidak ada seperti sebelumnya.
Kalau sebelumnya itu ngomongnya lantur, ngalor ngidul, alhamdulillah ada perubahan lah. Itu saya itu aja yang harapan saya, mudah-mudahan perubahan ini perbaikannya akan tidak ada mengalami perubahan seperti semula itu. Alhamdulillah bisa berjalan terus gitu ya. Kata dia enak, orangnya ramah-ramah, baik katanya. Soalnya katanya udah kenal saya semua katanya gitu. Yang laki, yang perempuan udah galak-galak katanya. Ketuanya aja kata dia ketua ya. Dia bilangnya kepala panti ya. Maksudnya yang baik-baik semuanya. Makanya juga enak-enak. Cuma memang kalau jajan kan terbatas. Iya. Kata dia. Jadi kalau jajan nggak kayak di sini gitu. Dibatasin dia bilang sih di sana enak, nyaman gitu. Saya bilang ya udah kalau nyaman di sana nggak usah balik ke sana. Enakan di rumah kan jajan, saya bilang gitu. Kalau di sini kan Mbak Wati makan bebas. Saya bilang gitu, mau beli apa aja Mbak Wati punya uang. Iya, tapi di sana juga enak. Dia mau ke sana malah mau main. Mau main. Ya. Dia mau main mau ngajak kita. Oh iya. Kangen katanya sama orang sana. Hari libur. Ya. Boleh nanti kalau pas saya piket janjian. Maksudnya cari tahu kapan saya piketnya. Dia mau ke sana katanya kangen sama orang sana. Soalnya orang sana katanya baik-baik gitu. Ramah-ramah, terus teman-temannya banyak. Ya. Jadi sih ceritanya itu aja yang enak-enak sih. Badan saya enaknya ada di sana, juga banyak teman. Ya gimana, makan teratur alhamdulillah. Ya sehat, minum obat. Ya saya bukannya nggak yang mengada-ngada, alhamdulillah gitu aja. Pada baik juga, yang nggak diatur ya susah. Ya udah, yang teratur alhamdulillah kita pada teratur. Iya ada kemajuannya. Saya dalam kesehatan, alhamdulillah. Saya kerjakan di rumah sehari-hari, alhamdulillah. Kita nyari rezeki di rumah. Ya buat makannya rokok, buat makannya rokok. Iya, narik-nariknya kita alih narik ojek. Saya banyak ucapin terima kasih sama pada Panti, karena setelah dia dirawat di sana sampai saat ini dia pulang, alhamdulillah keadaannya lumayan sehat. Kemajuan pokoknya dia bisa dikatakan sehat lah dibanding sama yang sebelum dibawa ke panti. Dia udah mulai jalan aktivitasnya, ojek, tidurnya lumayan teratur, dan kalau kita ajak ngobrol udah mulai nyimak atau dia mau menerima saran dari kita. Perkenalkan, nama saya Indah. Saya dulu pernah tinggal di panti selama 1 tahun dan pelayanannya alhamdulillah baik. Yang penting kita setiap harus minum obat yang teratur. Sekarang saya kerja menjadi grebek untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak saya. Karena bapaknya Ringki sudah meninggal, mama pun sudah meninggal. Jadinya sekarang saya harus bekerja keras dan tidak boleh kumat lagi. Harus minum obat secara teratur, itu wajib. Dan pengalaman saya selama di panti kurang lebih 1 tahun, pegawai-pegawainya, petugas-petugasnya baik.
memperhatikan saya sampai akhirnya saya bisa sembuh dan bisa bersosialisasi lagi sama masyarakat sekitar. Mau kemana sih? Ke dalamnya dulu. Sana. Terima kasih kepada Ibu Tuti atas bantuannya tentang kebersihan lingkungan di Kelurahan Cipayung khususnya. Kami sangat terbantu dengan adanya bantuan dari PSBL 2 Panti Sosial Bina Laras. Adanya ini kebersihan lingkungan di Kelurahan Cipayung menjadi bersih dengan bantuan kerja bakti setiap hari Minggu. Kita sudah melakukan kerjasama dengan Panti Sosial Bina Laras 2 selama hampir setahun, mulai September sampai ini setiap minggu kita kerja bakti bareng, bekerja sama BPSU, warga bersama Panti Sosial Bina Laras. Saya terima kasih kepada Bu Tuti sebagai Kepala Panti Sosial Bina Laras 2 yang telah membantu kami membersihkan lingkungan khususnya di Kelurahan Cipayung. Ini kami fokus kerja bakti di RW 2. Di RW 2 ada RT 4 membersihkan lahan milik Pemda DKI di Dinas Pertamanan, Bu. Jadi lahan ini sudah diserahkan kepada Pemda DKI, dibeli oleh Pemda DKI dan belum ada pemeliharaannya. Maka kami minta tolong dengan kerjasama ini, maka membersihkan khususnya aset DKI ini dan warga di sekitar lingkungan jadi nyaman dan aman dan ketertiban lingkungan menjadi bersih. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.